Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Daryatul Aulia. Saat ini saya sedang magang di Bimba Agus Salim. Izin untuk menjawab pertanyaan di hari kedua tentang tema kurikulum dasar kedua. Yang pertama, A1. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Nomor 2. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena setiap anak memiliki kondisi masing-masing. Motivator harus bisa memberi motivasi dan apresiasi pada anak. Nomor 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Nomor 4. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Guru berperan untuk mengajari, membimbing, mengajak bermain anak dalam kegiatan belajar. Kemudian murid berperan sebagai subjek yang mendapatkan hak untuk bermain dan belajar. Nomor 5. Apa perbedaan metode individual system dengan classical system? Individual system mengedepankan proses belajar secara individu, pendekatan secara individu. Sedangkan classical system itu proses pendekatan secara serentak atau ramai-ramai. Jadi tidak secara individu terhadap masing-masing anak. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Dengan cara tidak memperlakukan anak secara klasikal. Lakukan pendekatan sesuai karakter dan kesukaan anak. Nomor 7. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Tentu saja dampaknya anak lebih mudah dalam belajar dan guru juga lebih memahami kemampuan anak. Nomor 8. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya itu akan ada anak yang merasa terabaikan. Kemudian juga anak tersebut akan sulit untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan guru pun akan kurang memahami kemampuan anak. Oke, untuk pertanyaan yang B tentang metode variation skill. Nomor 1. Apa pengertian variation skill? Artinya adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Nomor 2. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Agar anak
tetap semangat dan antusias serta tidak mudah bosan dalam belajar. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yaitu ada aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik. Nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Aspek kognitif kegiatannya itu berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan. Contohnya seperti membaca dan berhitung. Nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Aspek afektif kegiatannya berkaitan dengan hak dan perasaan seperti bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Aspek psikomotorik yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Itu ada motorik halus dan motorik kasar. Nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan cara melakukan teori bandul, di mana kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan. Kemudian jawaban untuk pertanyaan C mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect? The law of effect atau hukum akibat adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan terulang. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Yaitu ketika suatu kegiatan yang harus diulang, maka akan berdampak mampu. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan, yaitu ketika seseorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya menumbuhkan minat belajar anak yang antusias. Itu saja untuk pertanyaan di hari kedua. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.